jawaban hal yang sama karena untuk kapasitas yang memang di sini kepentingannya adalah 5.000 tadi ya, apa 5.000 karyawan misal dan sebagainya. Itu adalah reason ketika ada di posisi itu. Terima kasih Pak Franky untuk suggest-nya. Begitu Pak Franky ya. Terima kasih untuk saran kepada saya. Baik, Terima terima kasih. kasih Bu Inka, Pak Franky. Saya mau ke Pak Afriadi merespon apa yang disampaikan oleh Pak Oke, Franky. terima Singkat apa kasih. ya? Jadi Pak Franky ini sepertinya banyak bahan. Nanti kita untuk diskusi selanjutnya kita undang dia sebagai narasumber. Dan biasanya kalau artikel itu akan diberikan untuk penerbitan seperti jurnal dan sebagainya. Untuk presentasi dia tidak akan menerangkan secara detail untuk apa data-data semua. Tapi semua itu ada data dengan saya, insya Allah. Yang kedua tentang keluarga Mahathir. eh, Anwar Ibrahim mengamalkan trias politika, dia tidak mencampuri urusan yang bukan di bawah bidang haknya. Jadi Mahathir itu telah diselidiki oleh KPK-nya Malaysia dan sudah melalui berbagai proses dan tinggal menunggu pengumuman dari KPK. Jadi judikatif, eksekutif dan legislatif itu tidak dicampur adukkan. Ada batas kuasa tertentu. Anwar Ibrahim tidak berkuasa sepenuhnya di bidang judikatif, apalagi di bidang eksekutif umpamanya. Karena di Malaysia itu mengamalkan sistem parlimen. Yang ketiga, saya lihat negara-negara itu bangkit apabila mendapatkan seorang pemimpin yang betul-betul hebat, betul-betul sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Itulah yang menyebabkan negara-negara di dunia itu bangkit. Kita negara Islam, tetapi saya melihat kita belum mendapatkan seorang pemimpin yang Islamik. Dan di saat Megawati, bagaimana Yusril dikalahkan Megawati, umpamanya orang-orang pintar dikalahkan oleh orang-orang yang kurang. Itulah realitas bangsa kita yang masih terpengaruh dengan propaganda politik yang tidak berdasar kepada pemilihan orang yang terbaik di antara masyarakat calon pemimpin tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Afriadi. Ini nanti ada momen Pak Eko mungkin bisa ngundang kembali ya dua narasumber Pak Afriadi dan Pak Franky untuk bisa memberikan edukasi ya kepada masyarakat terkait dengan apa namanya korupsi ya dan bagaimana pencegahannya secara ilmiah begitu kurang lebih. Ini satu lagi saya mohon izin ya Pak Eko, eh, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Patria Adiguna. Silakan Pak Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya Pak ya. Silakan. Saya mau mengajukan pertanyaan untuk ini, untuk eh, Pak Profesor Afriyadi Sanusi. Nah, ini pertanyaan saya itu apa namanya yang terkait ini ya, eh, apa masalah korupsi di Malaysia. Apakah Dr. Mahathir Muhammad ini terlibat dalam kasus KKN seperti halnya Pak Harto di Indonesia, seperti anak-anak Pak Harto seperti Tommy, Tutut, siapa namanya, Bambang, karena saya lihat apa itu putra-putri beliau seperti Marina, Mirsan, sama Muzani ini juga terlibat proyek-proyek pemerintah juga. Apakah itu apa terlibat apa merugikan negara atau tidak? Itu pertanyaan saya. Terus apa yang kedua untuk Prof. Sanusi adalah apakah SPLM ini hmm, sama dengan KPK di Indonesia? Lalu untuk Bu Kurnia Rusmiati, apakah eh, Indonesia ini kan apa mayoritas Muslim ya Bu? Terus apa bahkan jamaah hajinya paling terbanyak se Indonesia, apa seluruh dunia bahkan. Nah, tapi itu kenapa korupsinya itu paling terbesar juga di dunia itu apa permasalahannya? Terus apa? Ya itu ke yang untuk narasumber pertama tadi Mbak